Ini adalah sistem kendali. Pertemuan kita, sistem kendali, akan membahas mengenai beberapa peralatan, peralatan pendukung untuk suatu rangkaian sistem kendali. Ya, jadi ada relay, ada push button, limit switch, sebetulnya ada lagi yang disebut dengan timer, ya, waktu, ya, di mana di dalam sistem kendali 4 peralatan itu umumnya dipakai. Ya, ada limit switch, pembatas gerakan. Baik, sekarang kita masuk ke apa yang disebut dengan relay. Ya. Relay itu adalah sebuah peralatan, ya, di mana ini ada inti besi ya, bukan magnet ya. Kemudian ada kumparannya, ada gulungannya ya. Nah, begitu di daerah ini kita berikan beda potensial atau diberikan tegangan, maka gulungan ini akan menjadi medan magnet. Ya. Sekali lagi selalu saya mengingatkan, tolong direview ya, mengenai magnet buatan. Ya, jadi magnet buatan karena ada tegangan dia menjadi magnet ya. Nah, kekuatan magnet ini menarik inti besi ini ya. Ini untuk memudahkan saya pakai pointer. Untuk memudahkan menarik ya, yang dinamakan gulungan kumparan ini ditentukan. Ya, ada review lagi bagaimana membuat tarikannya menjadi kuat dan sebagainya. Mengapa kok ada yang kuat, ada yang lemah? Ya. Kalau yang disambungkan, nanti ini kontak ini akan disambungkan, ya, sehingga karena dia harus dialiri oleh arus, ya, ampere listrik, maka kontak ini harus betul-betul kuat, ya, tidak boleh ada kelonggaran, ya, tidak boleh ada clearance ya, jadi harus betul-betul rapat. Ya, Anda bayangkan motor-motor yang agak lama yang masih pakai platina, bukan pakai CDI, itu mereka masih memanfaatkan kontak ini ya. Itu sering rusak ya, karena arusnya besar. Ya. Baik, nah di sini ini yang bernama relay adalah begitu ada medan magnet yang menarik batang ini, kemudian titik-titik kontak ini akan turun menyambung berhubungan dengan kontak-kontak ini, sehingga listrik bisa lewat kemari, arus listrik bisa lewat sini. Ya. Tergantung berapa arus listrik yang bisa dilewati di sini, itu tergantung kekuatan ini juga. Ya, tentunya juga tergantung pada permukaan kontaknya ya. Jadi permukaan kontak itu juga menentukan berapa kemampuan dari kontak ini untuk mengalirkan arus listrik. Ya. Jadi yang bernama relay adalah begitu kita berikan listrik, ada magnet, ya, ada kemudian inti besi ini akan ditarik, dia menarik kontak ini, ya, sehingga langsung berhubungan dengan menghubungkan A dengan B. Ya. Jadi dalam relay ini adalah suatu alat bantu, ya, bantu memberikan suatu switching, ya, dengan menggunakan medan magnet. Nah, fungsinya buat apa itu ya? Anda lihat biasanya di mobil-mobil ya, agar ada kontaknya menjadi kuat, seharusnya ada suatu switch atau skaklar. Itu pada model-model yang lama, itu yang harus kuat pernya, menekan ini ya. Sedangkan sekarang kita lihat bahwa mobil-mobil itu misalkan kita menyalakan lampu, ya, lampu besar, harusnya cukup besar, ya, kalau nggak salah itu 100 watt untuk lampu kiri dan 100 watt untuk lampu kanan untuk 12 volt. Jadi arusnya cukup besar. Sehingga pada waktu si switch yang ada di dashboard mobil, ya, di pengemudi, ya, itu kita hanya membutuhkan suatu gaya yang lemah ya. Nah, itu yang disebut dengan switch, ya, yang switch-nya itu dengan kemampuan ampere yang rendah. Ya, switch kemampuan dilalui oleh ampere yang rendah, kalau langsung untuk menyalakan lampu, maka switch tersebut akan terbakar karena ada tidak tekanan yang kurang kuat di sini ya.
Oleh sebab itu ditambahkan disebut dengan relay. Jadi switch dari mobil itu dinyalakan di sini, disambungkan di sini, mengaktifkan apa namanya potensialnya, ya, jadi tegangannya, ya. Kemudian dari gulungan tersebut, dari jumlah gulungan tersebut bisa ditentukan berapa kekuatannya, ya. Sehingga semakin mudah kita makin melihat yang dinamakan skaklar itu yang menjadi suatu sentuhan, ya. Jadi cuma touch switch, ya, disentuh aja, ya, dia sudah bisa apa namanya menyalakan lampu dengan arus yang besar. Ya, kalau misalkan satu lampu itu 10 ampere, maka dua lampu 20 ampere, dan itu cukup besar untuk membuat loncatan, ya, di antara ini, ya, menyebabkan kontak ini terbakar. Ya, karena ada temperatur yang tinggi, ada loncatan elektron, ya, menyebabkan kerusakan pada permukaan kontak ini. Ya, kalau sudah mulai rusak, kemampuan dia dialiri oleh arus juga menurun. Ya, begitu menurun arus yang besar, kontak-kontak terus akhirnya terbakar. Ya, sehingga kita menghadapi masalah karena relay kontaknya kurang kuat. Baik, jadi itu, ya. Setelah kita berikan listrik di sini, maka dia akan melakukan suatu kontak. Kekuatannya tergantung pada gulungan ini. Ya, itu prinsip kerja sebuah relay. Saya berikan listrik misalnya, ya, langsung, ya, listrik saya berikan di sini, kemudian langsung ini apa namanya, ya, inti besi ini langsung ditarik, ya, oleh medan magnet ini, langsung terjadi hubungan, ya. Ini saya berikan sedikit kelonggaran untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah part yang berbeda, ya. Kita lihat arsiranya berbeda arahnya, ya. Tapi sebenarnya harus betul-betul rapat. Ya, ini kalau belum ada listriknya. Ya, kalau kita berikan tegangan di sini, ya, kita berikan tegangan, langsung dia nyambung. Ya, A dan B terhubung. Jadi kekuatan dari ini, menariknya ini, menentukan kemampuan dilewati oleh arus. Ya. Jadi relay ini dipakai, ya, salah satu salah satu fungsinya adalah untuk menambah kekuatan arus, ya, semacam amplifier, ya, penguat. Dengan arus yang kecil, ya, pada switch yang lemah, menghasilkan medan magnet, dia bisa membuat sebuah relay yang berkekuatan yang lebih daripada skaklar ini. Itu salah satu fungsinya. Nah, fungsi yang lain adalah di dalam sistem kontrol ini, ya, sistem kendali ini, ya. Relay ini dipakai untuk suatu sistem otomatisasi. Ya. Coba saya matikan lagi, kita lihat, ya, begitu mati kok diberikan tegangan, terjadilah seperti ini. Nah, ini yang disebut awal, ya, kita itu, ini bahwa ini adalah yang disebut sistem normally open. Normally itu artinya tidak ada listrik, ya, tidak ada intervensi dari luar atau intervensi dari manusia. Ini terbuka, ya. Kalau jari saya menekan di sini, ya, misalnya, ya, saya berikan tekan di sini tanpa itu ada intervensi, dia nyambung, ya. Tapi kalau dia terlepas, belum ada sama sekali terputus, dia disebut dengan normally open. Ya. Kemudian akan saya berikan tegangan listrik di sini. Karena diberi tegangan listrik, dia seakan-akan normally close, ya. Tetapi dia menyambungnya karena adanya intervensi dari luar. Nah, sekarang saya masuk ke relay yang lain. Ya. Kita lihat kontaknya ini ada di bawahnya, ya. Belum diberikan beda potensial atau dikasih tegangan, ini sudah nyambung. Ini adalah sistem yang disebut sistem normally close. Jadi keadaan normal tanpa intervensi manusia dia nyambung, tidak ada tegangan dia nyambung. Ya. Sama dengan yang tadi, kita berikan tegangan di sini, inti besi akan ditarik maka dia akan terputus. Itu adalah sistem normally close. Saya berikan listrik, terputus dia. Nah, itu adalah sistem normal close. Jadi ini ada listriknya, ya, ada medan magnet, ya, tarik, terputus. Ya.
Itu listrik saya matikan, dia nyambung kembali. Ya, kita lihat ya, inti besinya ditarik ke bawah. Pada ada waktu, ada beda potensial. Ya, tuh seperti itu. Nah, itu adalah sedikit mengenai cara kerja relay. Ya. Mengenai cara kerja relay, ada normally open dan normally close. Ini adalah lambang yang akan kita pakai pada waktu merangkai. Ya. Kalau kita memakai suatu sistem normally close, ya, batangnya ini di kiri. Jadi ini menunjukkan lambang bahwa ini nyambung ya. Jadi normally close ini adalah tidak ada intervensi dari listrik, intervensi dari manusia. Ya, ada manusia dia nyambung. Lambangnya adalah seperti ini. Jadi sebelah kiri ya. Sedangkan kalau lambangnya sebelah kanan, dibuat agak jauh ya. Ini berarti dia adalah normally open. Jadi tidak terhubung. Maksud dari itu adalah nanti kalau kita membuat diagram tersebut mengatakan, oh ini harus normally open, gambarnya seperti ini. Nah, kalau itu normally close, gambarnya seperti ini. Itu membuat diagramnya. Nanti pada waktu kita membuat diagram, kita akan lihat apa yang kita diskusikan saat ini mengenai normally open dan normally close. Ini adalah sebuah diagram atau diagram mengenai sebuah push button. Push button itu adalah sebuah skakelar, mungkin orang katakan skakelar ya, di mana kita memberikan tekanan, tekan ke bawah. Ini adalah normally close. Ya, ini dalam sistem ya, ini ada kotaknya ya. Ini normally close, sedang yang bawah normally open. Ya, kedua kontak ini dihubungkan dengan batang ini ya, sehingga pada waktu push button ditekan, ini terputus, ini tersambung. Ya, jadi push button itu mempunyai dua ya, bahkan mungkin lebih ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang bentuknya seperti ini. Ya. Jadi diingat-ingat ya, bahwa push button ini dipakai nantinya mungkin akan dipakai sebagai push button untuk start ya, start otomatisasi dan stop otomatisasi. Bentuknya bisa berbeda ya. Ini bisa yang atas normally open, yang bawah normally close. Jadi batangnya kita pindah ke atas, batang yang ini kita pindah ke bawah. Nah, tapi logikanya adalah seperti ini, begitu ditekan terlepas ya. Karena ini ditekan dia turun, nyambung. Nah, itu sebabnya disebut dengan normally open, ini normally closed kalau tidak ada tekanan. Nah, bentuk dari push button adalah seperti ini. Saya kira Anda banyak yang pernah melihat ya. Kalau untuk merah ini adalah untuk stop, ya ini bisa diganti ya tutupnya ini. Kalau untuk start, warnanya umumnya hijau. Ya. Ada bermacam-macam warna, ya, di mana warna-warna tersebut akan mewakili apakah itu emergency stop, ya terserah ya. Tapi yang umum kita sering ketemu adalah merah dan hijau. Pandangan sampingnya adalah seperti ini. Ya. Kedua ini adalah sambungan. Ini yang atas ini adalah sambungan normally close, yang bawah normally open, seperti yang saya gambarkan secara diagram. Nah, gimana Pak makainya? Ya nanti kita lihat. Ya, kalau dia untuk start, ya, yang kita harus pakai ada normally open. Yang kita pakai cuma dua ini. Ya. Dengan normally close kita tidak pakai. Nah, kemudian kalau kita stop, artinya kita memutus sistem, kita pakai normally close. Ya, sehingga begitu kita tekan, pemutusan arus utama terputus di sini. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat, mudah-mudahan saya bisa membuat video peragaan, ya, sehingga Anda bisa melihat secara lebih jelas bagaimana kerjanya. Nah, ini yang disebut dengan limit switch. Ya, ini sebuah switch biasa. Ini ada rodanya, ya, di mana switch ini kalau ditekan, ya bermacam-macam. Ada yang sistemnya, ya, titik ini dengan titik ini ada normally close, titik ini dengan titik ini ada normally open. Sambungannya seperti ini ya.
Jadi kita tinggal pilih mana yang nah ini kita lihat yang normally close, NC, ya, itu adalah bagian yang sebelah, saya tidak tahu kiri atau kanan. Tergantung modelnya, ya. Bisa dipakai normally close dan normally open kiri dan kanan, tapi kita harus melihat yang disebut sign-nya, lambangnya di sini ya. Jadi limit switch ini mirip dengan ini, ya, tetapi dia bekerjanya ada begitu ditekan, menghubungkan ujung yang ini dengan yang ini, mungkin begitu. Kalau dilepas, yang terhubung adalah titik ini dengan titik ini. Nah, itu umumnya peralatan-peralatan listrik, ya, peralatan bantu adalah seperti itu, ya, normally open, normally close. Nah, ini adalah sebuah relay yang mempunyai empat pasang kontak ya. Ntar ini gambarnya mungkin ada di bawah. Oh, nggak ada. Ya. Gambarnya ada mungkin agak di bawah ya. Jadi kita bahas dulu. Ini adalah batang yang akan ditarik oleh magnet. Batang ini dihubungkan dengan 4 batang. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kita lihat di depannya, tadi begitu dia ditarik, dia akan menghubungkan kontak ini, batang ini kontak, kemudian hubungan kemari. Nah, di sini yang dipakai adalah 4 pasang. Buat apa Pak 4 pasang? Nanti kita akan lihat pada waktu kita merancang sebuah rangkaian. Ya, ini 4 pasang normally open. Ya, karena tidak ada intervensi, mereka membuka semua tidak nyambung. Ya. Nah, lambang ini sangat sulit untuk dilihat. Ada diagramnya seperti ini. Ini adalah lambang sebuah solenoid. Ya, artinya solenoid itu adalah sebuah gulungan. Ya, jadi kalau kita berikan beda potensial plus min, ya, ya istilah kita ya, beda potensial tegangan 220, 12 volt atau 24 volt, tergantung sistemnya, maka dia akan bereaksi. Begitu kita berikan tegangan, dia bereaksi menutup. Ya, ini sebelah kanan ya, normally open. Ya, sehingga begitu kita berikan tegangan listrik, 1 dengan 2 akan berhubungan. Ya, ini hanya nomor yang saya berikan, angka-angka ini. Tetapi umumnya pada sebuah sistem relay ya, atau magnetic switch, ini mereka punya angka sendiri. Ya, saya tidak tahu artinya, tapi angka-angka ini dibutuhkan untuk memudahkan pada waktu kita merangkai suatu sistem kendali, sistem otomatisasi. Jadi kita berikan beda potensial, 1 dan 2 akan sambung karena dia bergerak ya, sambung. 3 dan 4 sambung, 5 dan 6 sambung, 7 dan 8 sambung. 4 pasang normally open. Nah, ini adalah lagi switch yang agak berbeda. 3 pasang adalah normally open, 1 pasang adalah normally close. Ya, saya membuat agak ekstrim diberi seperti ini ya, tapi nanti kalau saya peragakan, ya, saya bisa peragakan dengan video, Anda akan lihat ya, kira-kira bagaimana sih konstruksinya normally open dan normally close pada relay tersebut. Tidak perlu dipermasalahkan, yang penting kita tahu prinsipnya. Jadi kalau ini batang ini ya ditarik oleh magnet, maka 1, 2, 3 akan nyambung. Ketiga puli akan saling nyambung, sedangkan puli yang normally close ini ya tadinya nyambung akan terputus. Ya, itu tergantung dari tipe dari relaynya. Ya, ada bermacam-macam. Ya, kita bisa membeli atau mencari yang 2 pasang normally open, 2 pasang normally close. Ya, atau mungkin kita bisa membeli 3 pasang normally close dan 1 normally open. Ya, itu tergantung dari perusahaan yang membuatnya. Ya. Selanjutnya kita lihat lambangnya, 3 normally open. Ya. Oh, ini terbalik saya. Saya ini normally close. Ya. Seharusnya, oh ya betul. Jadi kalau solenoid ini kita berikan beda tegangan, maka batangnya bergerak ke kiri. Ya. Tarik oleh magnetnya, itu ya, lambang logikanya. Ini berhubungan, ini terputus. Ya, karena dia normally close. Ini berhubungan karena dia disambung, karena ini normally open. Sehingga kita lihat yang 1 dan 2 yang tadinya berhubungan,
sekarang terputus, gitu ya. Mungkin Anda akan berpikir, kenapa seperti itu ya? Ya, nanti kita lihat teknik-teknik uh, perancangan, perangkaian sebuah sistem kendali, sistem otomatis. Ya. Dan ini semua adalah dasar dari otomatisasi, ya, yang ada di industri. Ya. Saya masih memberikan lambang-lambang seperti ini, relay yang besar-besar ini, karena ini masih dipakai. Meskipun kita memakai yang disebut dengan PLC, ya, Programmable Logic Control. Ya. PLC itu dasarnya adalah nanti pada waktu kita merangkai, ya, itu adalah sistem yang dipakai pada PLC. Ya. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana cara merangkainya sehingga dengan mudah kita nanti akan masuk ke sistem yang disebut dengan PLC atau Programmable Logic Control. Ya. Ini adalah relay yang saya katakan. Ada 4 pasang. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini adalah untuk listriknya. Ya, untuk listrik yang kita untuk triggering, ya. Begitu kita berikan beda potensial, maka di dalamnya ini akan tersambung dengan yang sebelah sana, ya. Baik, jadi ini dari samping, saya akan tunjukkan yang dari atas. Nah, ini dia. Nah, pole ini, ya, sambungan ini akan berhubungan dengan sambungan ini. Kalau ini 4 pasang, normally open, ya, setelah diberikan apa namanya beda potensial pada sistem kemagnetannya. Ya. Saya ingin membuat video untuk membongkar ini, ya. Ya, saya tidak tahu bermanfaat atau tidak buat Anda, tapi setidak-tidaknya yang saya pikirkan adalah setelah saya menunjukkan apa relay yang saya bongkar ini, Anda akan terbayang sangat lebih tegas lagi bagaimana kerja dari sebuah relay. Ya. Baik, ini ada peralatan lain. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau Anda terlihat atau tidak ya ini ya, ini ada suatu tulisan min, ya, artinya menit. Ya. Jadi ini adalah sebuah peralatan yang disebut dengan pewaktu, ya, atau yang disebut dengan timer. Ya. Ini peralatan-peralatan. Ya. Kemudian di sini ada seconds. Ini juga waktu. Ya. Jadi sistem timer memakai sistem timer atau waktu memakai di dalamnya ada putaran-putaran potensio, ya, akan menentukan harganya, yang akan menentukan berapa waktu dari pewaktu itu yang kita inginkan. Seperti ini adalah 2 detik atau menit, ya. 2 menit 31 detik. Nah, ini menit, ya, 0 sampai 5 menit, ya. Ini menunjukkan 4 menit, ya. Jadi timer ini dipakai untuk pewaktu yang menghitung sebanyak 4 menit. Ya. Nah, ini berbeda ini. Derajat Celcius, ya. Jadi saya perlu, kebetulan pada waktu saya mengambil foto ini, saya melihat alat ini juga, ya. Ini juga perlu, ya, karena ini alat ini adalah sebuah thermocontroller. Ya, pada saat yang lalu kita sudah diskusikan, di mana thermocontroller ini tujuannya adalah untuk membatasi temperatur, misalkan 50 derajat. Ya, alat ini bisa membatasi objek yang dipanasi, objek yang temperaturnya dinaikkan atau temperaturnya diatur, sampai dia tetap pada 50 derajat Celcius. Untuk ini, ya, untuk mudahnya Anda bayangkan pada sebuah setrika listrik yang mempunyai variasi pemanasan untuk jenis-jenis kain. Nah, tadi jenis kain wool, silk, dan sebagainya, mereka punya temperatur yang berbeda. Nah, ini alatnya adalah untuk suatu alat kontrol pada sistem kendali untuk mengatur temperatur suatu objek. Ya. Nah, di sebelah peralatan-peralatan ini kita melihat ada diagramnya. Ya. Nah, diagramnya nanti kapan-kapan kita lihat, ya. Karena di belakangnya ini pada kakinya ini kita lihat kaki-kakinya, ya. Ada 8 kaki yang menentukan sambungannya. Ya. Saya tidak menjelaskan dulu, ya. Nanti pada waktu kita mau mencoba
membuat rangkaiannya akan saya jelaskan lebih dalam. Nah, saya kira itu untuk peralatan-peralatan ya, yang kita yang sudah kita diskusikan. Ada lebih banyak peralatan ya, tapi itu beberapa peralatan mendasar. Dan nanti pada waktu kita merangkai, ya, kalau ada hal yang baru akan saya tambahkan dalam penjelasannya. Ya. Jadi pada akhir pertemuan kita sekarang ini, saya ingin memperagakan sebuah sistem kontrol untuk traffic light. Ya. Jadi traffic light itu kita lihat sistemnya otomatis. Ya. Kalau saya pernah browsing di internet, saya melihat bagaimana ya, sistem traffic light itu yang masih diatur secara manual. Ya, jadi manual itu ada polisinya di tengah jalan ya, ada semacam rumah, jadi ada rumah pengatur ya, di mana polisi itu melihat trafficnya, kemudian dia menyalakan merah, hijau, kuning dengan switch yang manual. Jadi switch-nya tidak dilakukan dengan peralatan-peralatan otomatis. Ya. Jadi sementara itu ya, dalam pertemuan kita yang mendatang, saya akan menyinggung sedikit mengenai peralatan-peralatan hidrolik. Ya, peralatan hidrolik yang akan dipakai untuk sistem kendali, ya, membantu sistem kendali. Ini adalah contoh software yang akan kita pakai. Ya, jadi ini softwarenya namanya FluidSim buatan Vesto. Ya, jadi saya hanya ingin memperagakan supaya kita nanti tahu pada waktu jadi sekarang hanya saya singgung bagaimana sebuah rangkaian dibuat, ini rangkaian otomatis. Ya. Ini adalah daftar dari komponen-komponen yang kita bisa pasang di tempat kerja kita ini. Ya, tempat kerja kita ini kita sambungkan, ada relay, ada push button ya yang sudah kita singgung minggu lalu. Kemudian ada bagian dari relay, ya, bagian dari relay ya, yang nantinya akan kita pasangkan. Nah, ini adalah sebuah rangkaian menghidupkan lampu hijau, kuning, merah, ya, lampu traffic light. Ya, jadi hanya untuk itu aja ya, untuk membayangkan ya. Saya akan memperagakan kerja dari alat ini. Ini adalah push button untuk melakukan starting ya. Kalau melakukan tunjuk berarti kalau saya berbentuk telunjuk berarti begitu saya klik dia langsung bekerja. Ini lampu merah, ini ada timernya. Hitung. Lampu kuning ini timernya. Selesai menghitung dia menyalakan lampu hijau. Selesai menghitung kembali lagi ke lampu merah. Ini timernya. Jadi ini adalah bentuk traffic light yang sederhana ya. Jadi merah, kuning, hijau, hijau ini ya. Oke, kembali lagi dia ke merah. Kemudian saya hentikan melalui tombol stop. Jadi seluruh sistem dihentikan jalannya ya. Baik, ini adalah simulasi software yang sangat terbatas ya, karena ini student edition. Ya. Kalau Anda misalnya mau membeli ya, mahal ya, itu lebih lengkap ya. Jadi ini ada beberapa komponen hidrolik atau pneumatik dan bawahnya ini ada beberapa komponen listrik yang saya pakai di sini untuk merangkai diagram saya ini.